Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa tumbuhan dan tanaman di sekitar kalian itu tersusun dari apa ya? Bagaimana cara mereka berfotosintesis dan berkembang? Kalau kalian penasaran, yuk simak video berikut ini. Halo, selamat datang para penjelajah mikroskopis. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan menakjubkan ke dalam unit dasar kehidupan sel. Setiap sel adalah sebuah dunia yang kompleks, penuh dengan struktur dan organel yang bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Mari kita mulai petualangan kita dengan mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan organel sel. Ayo kita zoom in. Tahukah kamu kalau sel itu terdiri dari dua jenis loh? Ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki inti sel terbungkus dalam membran dan organel-organel lain yang juga terbungkus membran. Di dalam dunia mikroskopis, sel eukariotik adalah seperti kota yang ramai, di mana setiap organel-organel adalah sebuah bangunan dengan fungsi khusus. Inti sel adalah pusat pemerintahan di mana DNA tersimpan dan diinstruksi untuk seluruh sel dikelola. Sedangkan mitokondria adalah pembangkit listrik yang menghasilkan energi yang dibutuhkan sel untuk beraktivitas. Retikulum endoplasma dan aparatus Golgi adalah pusat industri, di mana protein dibuat dan distribusikan. Sel eukariotik ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan, mulai dari organisme uniseluler hingga manusia. Sel prokariotik adalah jenis sel yang tidak memiliki inti sel terbungkus dengan membran dan umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Sel prokariotik lebih mirip desa kecil yang sederhana. Tanpa inti sel yang terbungkus membran, DNA mereka bebas berenang di sitoplasma. Mereka tidak memiliki organel-organel mewah seperti eukariotik. Tetapi, mereka memiliki keunikan yang tersendiri. Dinding sel yang kuat dan membran plasma memberikan perlindungan dan terstruktur. Sementara, ribosom mereka adalah pabrik protein mini. Sel prokariotik seperti bakteri adalah ahli dalam beradaptasi dan dapat hidup di lingkungan yang sangat beragam. Kita membandingkan kedua jenis sel ini. Perbedaan yang paling mencolok adalah ukuran dan kompleksitasnya. Sel eukariotik umumnya lebih besar dan lebih kompleks, dengan banyak organel yang memiliki fungsi spesifik. Di sisi lain, sel prokariotik lebih kecil dan lebih sederhana. Inti sel atau organel terbungkus membran, namun kedua jenis sel ini sama-sama penting dalam kehidupan bumi. Dalam laboratorium kehidupan yang kita sebut dengan sel, terdapat sebuah dunia yang kaya akan komponen kimia, yang bersama-sama membentuk protoplasma esensi dari keberadaan sel itu sendiri. Di sini, karbohidrat berperan sebagai mata uang energi. Dibuat dari unsur-unsur dasar karbon, oksigen, hidrogen, tumbuhan. Dengan keajaiban fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi karbohidrat ini. Sedangkan lemak dengan komposisi gliserol dan asam lemaknya bukan hanya penting untuk integritas membran sel, tetapi juga sebagai bahan baku dalam produksi hormon dan vitamin molekul-molekul yang mengirimkan pesan dan memelihara kesehatan tubuh organisme. Protein yang tercipta dari berbagai asam amino adalah arsitek dan pekerja bangunan dalam sel, membentuk struktur dan memfasilitasi proses-proses yang memungkinkan untuk sel tetap tumbuh dan bereaksi terhadap lingkungannya. Sedangkan asam nukleat adalah seperti DNA dan RNA atau pustakawan yang mengarah orkestra, mengendalikan fungsi sel dan menyimpan skor musik genetik yang memandu kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan air, elemen yang paling melimpah, adalah medium yang dimana semua keajaiban ini terjadi sebagai pelarut, sebagai katalis, sebagai panggung di mana drama kehidupan seluruh terungkap. Terakhir, vitamin, meskipun hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil, mereka adalah bintang tamu yang penting dalam pertunjukan ini, memastikan bahwa setiap proses biologis dapat berjalan dengan lancar. Setiap komponen ini berkolaborasi dengan harmoni, menciptakan simfoni kehidupan yang kita kenal dengan sel. Selanjutnya,
Yuk kita cari tahu bagaimana sih bentuk-bentuk dari bagian-bagian sel yang telah disebutkan tadi dan apa ya fungsinya. Nah, ini dia bentuk dari sel dan bagian-bagiannya. Menarik bukan? Di dalam dunia mikroskopis sel, membran sel atau membran plasma berfungsi sebagai penjaga yang bijaksana. Dengan sifat semi-permeable-nya, ia memilih zat apa saja yang boleh masuk dan keluar, memastikan hanya substansi yang bermanfaat yang dapat melewati pintu gerbangnya. Sedangkan di pusat komando, nukleus yang berbentuk oval atau bulat berdiri megah di dalamnya. Nukleolus dan kromosom yang terbuat dari air, protein, dan mineral menyimpan kode rahasia kehidupan DNA atau RNA pembawa sifat genetik. Dikelilingi oleh membran ganda, nukleus ini mengatur aktivitas sel dengan otoritas yang tak terbataskan. Seperti jaringan jalan raya yang rumit, retikulum endoplasma atau RE terbentang terhubung langsung ke nukleus. RE granuler bertugas sebagai pabrik protein, sementara RE agranuler adalah laboratorium di mana lipid dan karbohidrat disintetis dengan cermat. Ribosom yang melekat pada RE atau mengambang bebas di sitoplasma adalah mesin sintesis protein yang tak kenal lelah. Tempat asam amino dirangkai menjadi protein yang akan membangun dan memperbaiki sel. Badan Golgi atau ditiosom pada tumbuhan adalah pusat dari pengirim sel. Dengan tumpukan ruang dan kantongnya, ia mengemas dan mengirimkan protein dan lendir ke destinasi mereka, memastikan bahwa setiap bagian sel mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, mitokondria. Dengan membran dalam dan luar yang berlekuk adalah pembangkit tenaga sel. Di sini, respirasi sel terjadi, mengubah nutrisi menjadi energi yang sangat dibutuhkan, memberi daya pada semua fungsi vital sel. Setiap struktur ini dengan perannya yang sangat unik, bekerja sama dalam simfoni yang sempurna, menjaga kehidupan sel tetap berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, sudah tahu kan mengenai sel? Mulai dari perbedaan sel eukariotik dan prokariotik, komponen kimiawi pembentuk sel, serta struktur organel sel beserta fungsinya. Keren! Kamu telah menambah pengetahuan kamu, semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!